masuk 8 rakaat susah diterima, ditolak biasanya. Kan dari awal sudah dikatakan. Nah itulah memang ciri orang dewasa. Kalau itu ditolak baru namanya orang dewasa. Kalau nggak tolak namanya anak-anak semua. Karena nolaklah namanya orang dewasa. Sudah Bu ya? Paham Ibu? Paham? Ah ya inilah ya. Coba buat dulu. Ya coba. Memang kalau nyoba dari tadi sudah boleh nyoba. Nah hari ini kenapa saya nggak jalan-jalan? Karena memang waktu kita sangat sedikit. Besok begitu kita masuk langsung kita udah duduk di kelompoknya. Saya nggak lagi duduk di sini, sudah jalan-jalan ke tempat meja-meja Ibu, duduk di sini 15 menit, duduk di sana 15 menit, seterusnya begitu. Kita sharing tukar pendapat bagaimana membuat silabus. Jadi seperti itulah nuansa besok. Nggak ada lagi duduk di sini. Di sini 15 menit mungkin, di sana 15 menit sampai semuanya itu siap silabusnya. Mengapresiasi. Kalau mengapresiasi kira-kira apa? Saya nanya ke kawan ramai dulu lah, bentar. Mengapresiasikan kira-kira apa? Apa Bu? Apa tadi Bu? Mengapresiasikan. Apa kira-kira? Ya Bu? Itu tentang apa? Tari atau lagu? Tari. Kalau mengapresiasikan yang pertama dia bisa menyebutkan jenis tari ini datangnya dari mana. Yang kedua dia bisa menggerakkan tari itu, bisa mempraktekkan. Itu kalau mengapresiasikan. Hampir sama dengan mendemonstrasikan. Tapi kalau mendemonstrasikan hanya praktek saja, tidak perlu yang lain. Kalau mengapresiasikan dia harus tahu ini tari ini apa namanya. Dia harus tahu. Kalau praktek, ayo coba angkat tangan. Ya, tangan. Nah, kalau umpamanya tari saman, kan dia bisa mempraktekkan, makanya dia juga harus tahu. Enggak, maksud saya gini. Yang pertama dia itu tahu apa yang. Nah itu mau ngambil, kalau di kelas 1 kan langsung ngambil ya, mengapresiasikan. Coba baca tadinya. Enggak, KD-nya apa KD SK-nya? SK-nya mengapresiasikan karya seni tari. KD-nya mengidentifikasi fungsi tubuh dalam melaksanakan gerak berpindah tempat. Oh, KD SK-nya nggak usah dibahas Ibu, bahasnya KD saja. Pencapaian SK setelah beberapa KD tuntas. Nah kalau mengidentifikasi berarti bisa menyebutkan, bisa menunjukkan. Contoh tangan, nah pada tari saman itu gunanya untuk apa-apa saja. Bisa menyebutkan, itu mengidentifikasi. Bisa menyebutkan, terus bisa apa? Menunjukkan, itu mengidentifikasi. Jadi yang dikejar bukan mengapresiasikan. Misalnya begini Pak. Gini Bu ya, atau langsung saya potong karena waktunya tidak singkat ya. Ini kan SK Bu ya. SK itu siapa yang capai? Yang capai SK itu siapa? KD atau indikator? KD kan? KD. Nah, di sini KD siapa yang mencapai? Indikator. Nah, indikator ini kan untuk si KD ya Bu, ya kan? Nah, sekarang Ibu dari sini loncat ke sini. Di sini kan bahasanya mengapresiasikan kan? Tidak mungkin dicapai oleh indikator ini. Tidak mungkin dicapai karena sebuah KD terdiri dari beberapa KD. Sebuah SK terdiri dari beberapa KD. Yang capai SK itu siapa? KD. Di sini kan ada indikator lagi. Ya bukan? Nah di sini kan ada KD lagi bawahnya. KD. Di sini kan indikator. Nah, kalau KD pertamanya tercapai, itu belum tentu mengekspresikannya tercapai. Belum tentu. Kalau KD 2 ini tercapai, belum tentu juga bisa mengekspresikan. Nah, kalau tiga-tiganya tercapai, baru mengekspresikannya itu dapat melalui indikator. Nah, untuk mengapresiasikan tadi, pertama mungkin langkah-langkahnya mengidentifikasi. Kedua apa? KD-nya mengambil
menampilkan gerak tari. Terus yang ketiga, menunjukkan sikap apresiasi terhadap gerak tari. menunjukkan sikap apresiasi terhadap sikap tari. Ini yang pertama, nggak ada praktek, kan hanya mengidentifikasi kan. Tugas itu hanya membuat indikator dia bisa mengidentifikasi untuk satu tadi, tidak semuanya. Jadi pilih satu SK, satu KD, terus dari KD kembangkan beberapa indikator. Nah, yang ibu lakukan hari ini tidak semuanya, tidak seluruhnya, bahkan tidak mungkin mencapai SK, kecuali ibu membuat beberapa KD. Kan sudah dikasih ingat, sudah waktu pulang. Hanya tadi gak diborong lagi. Sudah Bu ya? Nah, paham ibu? Baju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pokoknya gini aja Bu. Saya anggap ini bukan perdebat, bukan mengadu argumen, tapi saya punya cerita seperti ini. Sambil pulang Pak Tengku ya. Dulu waktu saya kuliah itu ada mata kuliah tentang SKI. Jadi yang satu kelompok mengatakan manusia itu berasal dari monyet. Ya, yang satu kelompok itu mengatakan manusia itu berasal dari manusia. Berdebatlah dua kelompok itu, luar biasa berdebat. Yang pertama kelompok yang mengatakan berasal dari monyet. Yang kedua yang mengatakan berasal dari manusia. Terakhir dosennya masuk, udah bingung dosennya Bu, ngelihat mereka berdebat, tidak ada yang mau tarik ulur, nggak ada yang mau mengalah. Akhirnya dosennya mengatakan seperti ini: yang merasa keturunan manusia, silakan pulang. Silakan pulang. Yang merasa keturunan monyet, nggak boleh pulang. Ternyata semua mahasiswa pulang. Nggak ada yang mau mengakui dia dari monyet. Tadi waktu berdebat semua mempertahankan prinsip. Nah, hari ini karena kita memang semuanya manusia, kita pulang. Kan pulang ya, kalau nggak mau pulang boleh juga. Tapi tadi jangan sampai sayanya nggak dikasih pulang gara-gara mengatakan yang tadi. Kita pulang semua hari ini, minggu depan minggu kita balik, kita bahas ini lebih konkret. Mungkin jawabannya nggak tuntas tadi Ibu ya, saya mohon maaf karena memang waktunya sebagian kawan-kawan kita pulangnya agak jauh. Jadi ya besok kita ulang karena sebagiannya tinggalnya ada yang jauh, ada yang dekat. Mungkin kalau terlambat kita pulang agak sayang. Kalau kita di Jalan Perawan mungkin kita bisa sampai 6:30. Saya kira itu saja. Terima kasih atas tidak puasnya, sehingga ada waktu saya besok datang sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.